Kita belajar bareng-bareng bagaimana sih agar kita ngomong, kita ngajar, apa yang kita sampaikan itu nancep ke hati seseorang. Itu. Makanya sampai sekarang pun saya dengan Ustadz Abdul Qadir nih, meskipun 4 bulan pertemuannya itu pun seminggu sekali kalau nggak salah waktu itu, sebentar tapi nancep di sini. Gitu. Ingat banget ketika Ustadz Abdul Qadir itu agak-agak keras ngomongnya ke saya gitu. Saya ingat banget. Itu. Terkadang kita paham nih ayatnya di mana, dalilnya apa dan sebagainya. Tapi dalam kita tarik ke dalam kehidupan sehari-hari, terkadang itu kita miss. Makanya ini bahas tentang ini di dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan bahas tentang yang kuat itu adalah why-nya, strong why-nya. Kenapa sih kita harus ngajar? Itulah alasan saya kenapa saya keluar dari Astra dan kemudian saya sekarang jadi trainer kayak gini. Padahal saya dulu waktu di Astra itu ya nggak terlalu banyak berbuat buruk juga. Saya nggak kena riba di sana, saya nggak ikut koperasi di sana. Pokoknya enjoy aja saya di sana. Tapi buat saya, kok kalau saya tetap di Astra, kok mungkin saya bisa melampiaskan kebaikan saya di masjid jadi DKM. Tapi kok kayaknya kurang maksimal. Saya mungkin bisa dakwah di Astra, tapi lingkupnya di orang-orang itu aja. Tapi ketika saya keluar, lingkup saya bisa seluruh Indonesia, bahkan ribuan orang saya bisa jamu. Saya bisa ketemu dengan ribuan orang di mana-mana. Nah, makanya inilah alasan saya kenapa saya tetap pengen bisa di dunia dakwah ini. Nanti saya akan kasih tahu rahasia insyaallah. Siap belajar bareng-bareng? Oke, angkat tangan kanannya. Oke. Taruh sebelah kanannya. Oke, ikuti kata-kata saya. Boleh dielus-elus, boleh ditepuk-tepuk. Sahabatku, sahabatku, acara akan segera dimulai. Jangan lupa HP-nya di silent ya. Kalau sampai bunyi, saya sedekahin. Langsung dicek. Gantian. Besti. Acara akan segera dimulai. Jangan ngantuk ya. Kalau sampai ngantuk, saya guyur air. Oke, takbir. Tadi saya lupa mau tepuk tangan ya. Bismillah, insyaallah kita sama-sama belajar ya. Bagaimana sih biar kita bisa mengajar sepenuh hati, bagaimana kita bisa ngomong dari hati dan insyaallah bisa nyampai ke hati insyaallah. Baik, kenapa kita harus dari hati dulu? Kenapa kita harus ngomong, bertindak, kemudian menyampaikan sesuatu, bahkan mengajak seseorang itu dari hati? Kenapa? Yang pertama, teman-teman semuanya, semua yang dari hati itu akan nyampe ke hati. Bahkan bahasa hati itu 1000 kali lipat, bahkan menurut penelitian sih 500.000 lebih kencang, lebih keras dibandingkan suara lisan kita. Menurut penelitian, suara hati itu 500.000 lebih kencang ketimbang suara lisan kita. Makanya kadang-kadang teman-teman semua, ini terutama yang suami istri, gak perlu ngomong dengan lisan pun kadang-kadang ngerti. Cuman gitu udah tahu gitu loh. Itu kalau udah chemistry-nya udah dapat gitu ya. Kode alam. Jadi kadang-kadang suara hati itu lebih kenceng. Ini yang sering teman-teman semua kita itu praktekin. Sebelum saya ngomong dulu sama hati saya. Nanti kita ini ada materi dan saya praktekin mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan nanti waktunya pas kita praktek bareng-bareng. Jadi sebelum kita ngomong dulu sama hati kita gitu. Nah, hati kita ini ketika ngomong pakai hati akan nyampe ke hati teman-teman semuanya. Bahkan kalau saya ngisi training itu yang kurang lebih 10 jam itu, makanya tadi saya nanya ke Ustadz Abdul, antum udah pernah ikut yang full seharian nggak? Belum. Oh ya. Kalau udah pernah, itu berasa banget di situ. Si trainer ini ngomong. Jadi saya itu termasuk salah satu trainer yang kadang-kadang nggak dilirik sama peserta. Mana trainernya gitu. Begitu saya ucul, datang duduk di situ. Hah? Kayak gitu trainernya? Nggak dikenal, kayaknya gimana gitu lah ya.
Tadi saya mau pakai jas sebenarnya buat keren-keren aja gitu. Ternyata nggak tahan saya panasnya. Nggak tahan dan saya deg-degan gitu loh. Udahlah saya copot aja. Jadi begitu saya ngomong pegang mic gitu ya. Ini bukan di acara ini ya. Ini acara ini pokoknya nggak pakai yang waktu di PPA seharian. Itu saya ngomong 30 menit, semua peserta bisa dijamin nangis semua. Maksimal sejam pertama itu nangis. Kenapa? Saya ngomong pakai hati. Jadi ngomongnya itu umum, tapi kenanya ke masing-masing. Itu rahasianya orang-orang trainer PPA itu kayak gitu. Bahasannya umum, tapi kenanya ke pribadi masing-masing. Sampai-sampai nanti ketika ada sesi break atau apa, itu ngomong ke saya gini, Mas, itu kok kayak materi saya banget ya. Itu kayak buat saya banget ya. Kayak seolah-olah Mas Kis itu mau lagi ngomong langsung sama saya. Padahal enggak. Padahal ngomong buat semuanya. Tapi kenanya ke masing-masing pribadi. Jurusnya apa? Ngomonglah dari hati. Nanti kita akan praktek insya Allah. Mudah-mudahan nanti ketika Anda ngajar semua ya, insya Allah mudah-mudahan nyampe ke yang kita ajar, insya Allah. Yang kedua, kenapa kita harus ngomong dari hati? Yang kedua adalah menumbuhkan semangat makna belajar. Jadi pemaknaan. Akhirnya bukan cuman mohon maaf teorinya aja yang kita serahkan ke mereka, bukan cuman textbook aja. Makanya kadang-kadang saya kalau melihat guru-guru zaman sekarang gitu ya, mohon maaf, itu kadang cuman pakai slide dijelasin, udah, pemaknaannya itu kurang. Tapi beda ketika trainer PPA terutama ya, itu biasanya cuma satu kalimat, tapi penjelasannya bisa sampai 1 jam kayak gitu. Nggak banyak tulisannya. Kalau di trainer PPA itu nggak banyak tulisannya, cuma satu kalimat, satu kata gitu ya. Tapi nanti pembahasannya itu panjang. Nah itulah pemaknaan. Makanya nih teman-teman ketika ngajar, silakan pegang buku, silakan pakai slide, tapi fokuslah kepada pemaknaan apa yang sedang kita bahas. Maknanya apa sih ayat ini? Maknanya apa sih pembahasan ini? Nah, kita maknain ke mereka. Jadi di sini bukan lagi ngomong sama mereka, tapi lagi ngomong dengan hati kita diri sendiri, ngomong sama diri sendiri. Nanti kita akan bahas, insya Allah. Yang terakhir, kenapa sih dari hati? Agar bisa nyampe menjadi sebuah kesan yang luar biasa. Masya Allah. Makanya dulu Ustadz Abdul Qadir mungkin dari hati gitu ya, nyampe ke saya sampai sekarang saat Masya Allah. Masya Allah. Kalau saya namanya nggak lupa tadi, begitu masuk ruangan, saya langsung buka aja kan Ustadz Abdul Qadir gitu kan, Iswoko. Katanya beliau itu nggak asing sama nama saya nggak asing nama dia, cuman kan saya nggak mau sok kenal kan, nggak mau sok kenal. Buka dulu gitu loh, buka dulu. Oh ternyata bener ini Ustadznya ini yang dulu ngajar saya langsung, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi ada kesan tersendiri gitu loh. Jangan sampai murid Anda ini nggak ada kesan sama Anda. Kesan itu penting. Meninggalkan kesan yang indah kepada murid-murid kita ya, insya Allah itu penting. Makanya nih kalau alumni saya ketika ikut kelas saya, dia dapat kesan setelah sekian tahun kemudian tuh kadang alhamdulillah berkat ikut kelas Maskis nih dulu, wasilahnya kelasnya Maskis, akhirnya saya hidupnya begini. Saya kalau cerita kayak gitu tuh banyak banget yang kayak gitu. Ada waktu itu yang di Padang. Dia datang ke kelas dalam kondisi udah mau cerai itu rumah tangga. Begitu selesai kelas dia ngomong, alhamdulillah Mas, permasalahan kehidupan yang terbesar dalam hidup kami itu selesai. Apa Bun? Kami nggak jadi cerai. Saya gini, ya Allah. Akhirnya sampai sekarang dia bawa, alhamdulillah wasilahnya Mas Kis, akhirnya kami jadi nggak cerai. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, kasih tuh kesan yang baik buat murid-murid kita. Berikan yang terbaik untuk mereka. Biar apa? Biar mereka mengenang, oh dulu guru saya namanya begini, dulu ustazah saya ngajarin ini begini. Ya, insya Allah kita akan bahas nanti. Biar mereka itu terkesan dan kita itu punya powerful dalam ngajar. Saya kalau ngisi kelas pesertanya berapapun nggak ngaruh.
Saya ngomong sama 500 orang dengan ngomong sama 5 orang itu biasa. Powernya tuh sama. Gitu. Saya ngomong sama 2 orang pun saya sama powernya. Makanya jangan berubah. Kenapa? Alasannya ini, saya pengen meninggalkan kesan kepada yang sedang saya ajak ngomong. Gitu. Siap? Bismillah. Insyaallah ya, dari hati ya. Dari hati kita, biar apa? Biar kita bisa meninggalkan kesan terbaik untuk mereka. Kemudian saya kasih selamat buat Anda sebagai seorang guru. Saya termasuk orang yang iri kepada Anda. Kok iri sih Mas Kis? Iya. Kenapa? Yang pertama, Anda semua termasuk orang yang beruntung. Kok beruntung sih? Iya. Nah, kalau ngomong dalil saya nggak mau baca ya. Takutnya saya langsung Mas salah Mas, tanya nggak kayak gitu Mas gitu ya. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 di situ disebutkan bahwa apa? Dan hendaklah ada di antara kalian, ada di antara kamu segala umat menyeru pada kebaikan. Ajak mereka pada kebaikan. Itulah tugas seorang guru. Mengajak pada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar, merekalah orang yang beruntung. Jadi buat Anda yang hari ini tugasnya adalah ngajakin anak-anak untuk berbuat baik, Anda ini adalah termasuk orang yang beruntung. Beruntung banget. Ya, Anda pernah kan dengar kisahnya, siapa sih orang yang rugi gitu kan? Ketika sahabat bertanya, kata Rasulullah apa? Mereka yang ketika kembali kepada Allah, mereka malah membawa bukannya kebaikan malah keburukan. Di antaranya di situ adalah orang-orang yang berdakwah, ngajarin Quran, tapi niatnya salah. Orang yang bersedekah, niatnya salah. Itu yang pertama dihisab. Dan kata-kata kadzab itu yang membuat saya itu nyesek. Kamu dusta. Ya Allah ya. Itulah orang yang rugi di antara kita nanti ketika kita pulang kepada Allah. Maka Anda sebagai seorang guru beruntung ketika niat Anda itu tulus ikhlas menyampaikan ayat-ayat Allah. Anda termasuk orang yang nanti mudah-mudahan pertama kali masuk surganya Allah. Amin. Itu yang pertama. Saya iri teman-teman. Anda punya murid-murid gitu ya, yang hampir setiap tahun tuh berganti terus. Saya gak punya murid. Saya adanya alumni-alumni kelas saya. Tapi yang sebanyak antum-antum semua lah. Ya nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, berbahagialah kepada kita yang hari ini menjadi seorang guru, yaitu apa? Guru itu adalah pekerjaan yang terbaik. Guru itu termasuk pekerjaan yang terbaik. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Coba. Pekerjaan mana yang lebih baik dari seorang guru yang ngajarin pada kebaikan? Apalagi ketika kita mengajarkan Al-Quran, hitungannya 1 huruf. Bahkan kalau dipecah lagi sama Ustaz tadi Hidayat itu 1 huruf itu macam-macam. Banyak lagi tuh. Alif. Wah. Ada berapa lagi tuh turunannya tuh. Maka beruntung buat Anda yang hari ini tuh ngajar. Makanya saya kalau ngisi-ngisi di sekolahan, ngisi-ngisi guru gitu ya, saya bilang jangan sampai Anda cuman bilang gini loh, ya Mas Ki saya mah cuman guru TK. Jangan bilang cuman guru TK. Justru malah teman-teman semua, yang mengajarkan awalan itulah yang pahalanya luar biasa. Makanya Anda jangan bilang saya mah cuman guru ngaji, saya mah cuman guru TPQ. Enggak teman-teman semua, enggak. Anda itu luar biasa. Sebagai guru itu bahagialah. Bahagia. Yang terakhir yaitu amal yang tak terputus. Ini memang saya akan bahas agak lumayan panjang. Bapak Ibu, teman-teman semuanya rahmati Allah. Kenapa sih saya menekankan Anda bahagia menjadi seorang guru? Nanti Bapak sekalian, ini perenungan saya sekitar setahun terakhir ini.
Anda pernah lihat nggak di TikTok gitu atau di IG video yang ini nih, 100 tahun yang akan datang? Ada yang pernah dengar video itu nggak? 100 tahun yang akan datang adalah tahun 2125, dan kita nggak tahu sudah di mana. Itu perenungan saya, Bapak. Yang kita usahakan, rumah, harta, apalagi mobil mewah, semuanya itu sudah jadi hak milik orang lain atau bahkan sudah hilang. Rumah yang kita dulu perjuangkan sekarang sudah jadi milik orang lain. Anak-anak keturunan kita akhirnya sudah lupa dengan kita, seperti kita juga lupa dengan nenek buyut kita yang ke atas. Betul nggak? Sekarang kalau kita 100 tahun kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Dunia ini akan terputus, Bapak sekalian. Dunia ini kan akan selesai. Dunia ini akan selesai. Tapi ada kehidupan yang tidak akan pernah selesai nanti, abadan, selama-lamanya. Itu apa? Setelah kita masuk kubur. Nah, itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu yang lagi saya renungin, Bapak sekalian, sampai detik ini. Iya ya Allah ya. Besok saya mati, terus apa yang mau saya bawa? Maka Bapak sekalian, berbahagialah Anda yang hari ini ngajarin Quran. Yaitu apa? Tidak akan terputus amalnya. Anda termasuk sedang berinvestasi ilmu yang bermanfaat. Makanya nih, buat bunda-bunda ya, kalau ayah-ayah insya Allah juga ngajar di luar lah. Kalau bunda-bunda nih barangkali nggak ngajar di luar, misal jadi ibu rumah tangga, tolong ajarkan anak Anda alif ba ta pertama dari lisan Anda, dan ajarkan anak-anak Anda Al-Fatihah dari lisan Anda. Kenapa? Karena alif ba ta dan Al-Fatihah itu akan dibaca sepanjang hayat, sepanjang anak kita hidup. Bahkan nanti anak kita akan ngajarin ke anaknya lagi. Itulah kalimat istri saya waktu ngomong ke saya gini, ayah kan enak ya, sudah ngajar di mana-mana, alumninya banyak. Aku kan cuma di rumah, aku nggak punya murid. Izinkan aku bikin amal jariah yang nanti buat bekal aku. Apa itu? Aku mau, waktu ini anak saya yang kedua dan ketiga, yang kecil-kecil, aku pengen mengajarkan anak aku yang kedua dan ketiga ini Al-Fatihah pertama dari lisan aku. Akhirnya Bapak sekalian, alhamdulillah anak kedua dan ketiga ini Al-Fatihah pertama kali itu diajarkan sama istri saya. Alif ba ta dan istri saya dan saya. Saya bagian benerin makhrajul hurufnya. Nah, bermanfaat kan? Satu Abdul Qadir kan? Bahkan saya itu gatel, itu benar kata Abdul Qadir tuh. Kalau kita udah paham apa namanya makhrajul huruf, ada orang baca salah itu gatel tuh tangannya. Meskipun gak hafal ayatnya tapi gatel gitu. Kayaknya kok salah ini nih kayak gitu. Nah, saya itu kalau istri saya baca, anak saya baca itu saya gatel gitu. Coba deh, bentar. Coba itu hurufnya apa? Panjangnya berapa? Itu saya sampai kayak gitu. Nah, itu yang saya ajarkan kan anak saya. Makanya anak saya itu tidak belajar di TPQ sebelah rumah, enggak. Diajarkan sama saya dan istri saya langsung. Al-Fatihah suratan pendek dan huruf hijaiyah. Sampai alhamdulillah anak-anak saya sampai sekarang Iqra berapa. Anak saya yang kedua udah Iqra 6. Itu pun dari kita. Makanya nih teman-teman semua, Anda yang masih punya anak-anak kecil, ajarkan Al-Fatihah sebisa mungkin dari lisan kita. Biar apa? Biar nanti sepanjang hayat dia baca Al-Fatihah, pahala ngalir kepada kita. Itu baru kepada anak kita. Lah Anda ini anaknya berapa di sekolahan ini? Kebayang nggak kira-kira nih? 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, siswa Anda nih yang hari ini mungkin kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian dia jadi orang, dia punya mungkin sekolahan juga, dia punya pesantren bahkan, dia punya ribuan murid. Masya Allah, pahalanya nggak akan mengurangi dari pahalanya sih yang membacanya, ngalir ke Anda langsung.
Itu bayangan saya teman-teman. Selama ini saya lagi ngerenung, ya Allah, apa ya yang bisa saya berikan. Makanya kalau ditanya Mas Kis, grand design Mas Kis itu apa sih? Saya cuman pengen satu hal, saya pengen bikin TPQ atau musola atau masjid. Saya udahlah sampai situ, sampai mati lah, ngajarin Quran sampai mati, udah gitu doang. Nggak ada cita-cita yang aku pengen ini pengen itu, enggak. Saya cuma pengen udahlah suatu saat nanti saya menunggu mati saya udahlah bikin musola, bikin saung, bikin TPQ, saya mati di situ, udah gitu doang. Sesimpel itu tujuan hidup saya. Kenapa? Saya iri dengan Anda semuanya. Anda punya ribuan santri, ribuan murid yang mungkin hari ini sudah ada yang lulus di mana, punya pesantren, punya sekolah. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita kaget dibangunkan, ya Allah, ini kok pahala banyak banget, dari mana ya Allah? Kata Allah, kamu dulu punya murid, muridmu punya pesantren, pesantrennya besar jadi ribuan santri, dan itu ngalirnya ke Anda semua. Takbir. Saya merinding ya sekali. Jadi Anda jangan sampai bilang lagi gini, aku mah cuman guru ngaji, aku cuman guru TPQ. Anda lagi menabung yang suatu saat nggak tahu Anda nanti ketika kembali kepada Allah melihat amalan itu. Maka teman-teman semua, yuk bahagialah menjadi seorang guru. Kenapa? Karena suatu saat kita akan menuai itu semua. Coba bayangin, kalau saya hari ini ngajarin banyak orang punya TPQ, yang dapat pahala siapa? Yang ngajarin saya kan, guru-guru saya kan, ustadz-ustadz saya kan, dapat pahala juga. Orang yang udah ketemu saya mungkin per hari ini bisa lebih dari 10.000 orang kali. Yang curhat ke saya udah lebih dari 500 orang, mungkin 1000-an orang yang curhat secara langsung. Karena saya selain jadi trainer kayak gini juga jadi tempat sampah. Iya, orang pada buang sampah gitu. Ya saya kasihlah kembali ke Quran dan sebagainya. Makanya Anda nih yang hari ini insya Allah ya pegangnya Quran, ngajarinnya Quran. Anda lagi apa? Insya Allah tidak akan terputus pahalanya, ngalir terus. Insya Allah. Itulah alasan kenapa sih Anda harus bahagia, kenapa sih Anda harus bangga jadi seorang guru. Pahalanya nggak kaleng-kaleng sekali. Insya Allah pahalanya luar biasa. Cuman, nah ini ada cumannya nih. Cuman kadang-kadang ada guru-guru yang kadang-kadang salah niat, Bapak Ibu sekalian. Kita pengen itu semuanya, harapannya itu semua. Tapi banyak sekali orang-orang yang hari ini ngajar itu salah niatnya. Nah mudah-mudahan kalau di sini insya Allah udah lurus, insya Allah. Mudah-mudahan. Apa Mas Kis? Biasanya dia ngajar itu karena apa? Nyari uang. Uang bukan utang. Emang bacanya utang ya? Uang, fulus. Orang ngajar biasanya itu hitungannya uang. Masya Allah Ibu. Salah nggak? Enggak sih, nggak salah. Saya ngajar kerja ya nyari duit. Iya, nggak salah. Tapi kalau Anda niatnya cuman uang, mohon maaf. Apa bedanya? Mohon maaf. Apa bedanya Anda dengan tukang kuli di pasar? Mohon maaf, apalagi dia non muslim misalnya, yang tidak punya iman. Apa bedanya Anda dengan mereka yang akhir bulan sama-sama dapat duit, mungkin ngajarnya sama-sama capek, sama-sama dapat tunjangan, sama-sama keluar keringat? Apa bedanya kita dengan mereka? Kalau yang kita cari cuma uang. Mohon maaf ya Ibu, saya kalau kan sekarang saya jadi cowok panggilan gitu loh ya. Saya kalau diundang di mana, kalau ada yang nanya, Mas, fee-nya berapa sih? Saya malu jawabnya. Saya bilang enggak, silakan aja. Selagi saya ada waktu, ada tenaga, saya bisa beli tiket, insya Allah saya berangkat keluar kota, seluruh Indonesia dan sebagainya. Beneran. Kecuali ke manajemen ya, kalau ke manajemen beda ya. Kalau ke pribadi itu biasanya langsung, Mas gimana fee-nya berapa? Silakan aja saya bilang. Kenapa? Saya takut Ibu. Saya takut niat saya geser.
cuma nyari duit. Saya nggak mau. Terlalu kecil, terlalu hina lah. Kalau yang kita sedang kerjakan, apalagi teman-teman lagi ngajar, hanya dikonversikan dengan uang, terlalu hina, serius. Saya belum jadi orang kaya raya, Bu, tapi saya udah berani ngomong ini. Terlalu hina kalau cuma tujuan hidup kita cuma dunia. Dan alhamdulillah teman-teman semua, hari ini saya udah resign dari Astra. Saya hari ini tidak punya penghasilan tetap, tapi alhamdulillah tetap berpenghasilan. Cuman ganti kata, beda makna kan? Saya tidak punya penghasilan tetap, tapi alhamdulillah tetap berpenghasilan. Alhamdulillah. Anak saya 3 Bu, sekolahnya di IT semua, you know IT. Tahu kan berapa kan? Saya nggak punya penghasilan tetap Bu, tapi saya gantung ke Allah. Saya yakin Allah akan penuhi semuanya. Kenapa? Bayaran sekolah itu kebutuhan kita. Yang namanya kebutuhan tidak mungkin Allah sia-siakan, tidak mungkin kita ditelantarkan sama Allah. Gak mungkin, demi Allah, saya boleh bilang demi Allah. Kenapa? Karena saya sudah menjalani kurang lebih 8 tahun ini. Semenjak saya keluar dari Astra, iman saya makin naik. Waktu di Astra kurang lebih 10 tahun, semua saya gantungin ke sana. Kenapa? Setiap akhir bulan set. Gajinya berapa? Alhamdulillah 5 koma. Setelah tanggal 5 terus koma gitu. Ada yang kayak gitu di sini? Ada. Orangnya datang pakai jilbab warna apa? Bapak Ibu yang rahmati Allah, beneran deh. Ketika kita yakin, iman, yakin kepada Allah, menggantungkan semuanya kepada Allah, yakin. Yang namanya uang, Masya Allah Bu Pak, saya belum jadi orang kaya raya Bu Pak, tapi saya ngelihat duit, menyikapi dunia sudah terlalu udahlah gitu. Dunia itu sudah saya taruh sini, beneran deh. Beneran. Buktinya apa Mas Kis? 2 bulan yang lalu, 2 bulan kurang lebih 2 bulan, saya tepatnya agak lupa tanggal berapa. Jadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya kan ada perusahaan kemarin. Sekarang sudah saya lepas perusahaan itu. Saya ada proyek Pak. Alhamdulillah saya tolak Pak proyeknya Pak. Nilai proyeknya itu 132 miliar. Untung saya 10%, kurang lebih berapa? 13 miliar. 10 miliar lah ya katakan, yang gampang gitu. 10 miliar di depan mata saya tolak. Padahal saya butuh Ibu, tapi saya tolak. Kenapa? Di situ ada yang tidak baik. Iya, ada hal-hal muamalah yang saya tahu, oh ini nggak benar. Ayo Pak Kis, tanda tangan sekarang nih. Waktu itu habis zuhur, ditunggu jam 2. Ayo Mas, kita jam 2 kita tanda tangan nih, gini nih. Saya bilang, "Tar dulu Pak, saya ngerenung dulu." Saya ngerenung, saya minta sama ya Allah, kalau ini baik, mudahkan, kalau nggak baik, tolong kasih sinyal buat saya ya Allah, agar saya tolak ini semua ya Allah. Akhirnya, qadarullah, saya ada sinyal, kayaknya ini nggak baik. Alhamdulillah Pak, saya tolak Pak. Teman-teman pada, ya Allah Mas Kis, serius? Saya tolak, nggak mau. 10 miliar di depan mata saya. Butuh nggak Mas Kis hari ini? Saya butuh Pak, tapi saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Terlalu hina jika hidup kita, tujuan hidup kita hanya untuk uang. Oke, santai aja Ibu. Serius, hidup ini santai aja. Kalau itu semua adalah sebuah kebutuhan, pasti dipenuhi sama Allah. Oke? Anda hari ini bekerja di sini, ngajar, udah. Nanti yang ngasih uang itu pimpinan Anda, itu mikirin. Yang penting Anda bekerja dengan baik, itu aja. Insya Allah nanti gak akan ketukar kok. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Catat status buat nanti habis zuhur ya. Ulangi Mas Kis, kata-kata hari ini Mas Kis. Oke. Rezeki sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Kata-kata hari ini ya, insya Allah. Yang kedua, banyak orang yang kerja itu cuman pengen ditepuk tanganin. Orang kerja laporan di grup pengen dikomentarin Masya Allah tabarakallah gitu. Kayaknya tuh seneng banget kalau dikasih jempol, dikomentarin Masya Allah tabarakallah gitu. Ya Allah ya Rabb. Salah gak sih? Gak salah, gak salah.
nggak salah. Cuman nanti hadapannya Anda sama Allah langsung, niatnya udah geser. Jangan salah ya, jangan salah niat. Terus gimana dong Mas Gis? Terakhir, niatkan untuk ibadah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, Anda kerja misalnya di sini, katakanlah kalau jadi guru berapa ya? 6 jam ada kali ya, kurang lebih ya. Kurang lebih misal 6 jam. 6 jam bertahun-tahun, kalau Anda niatnya cuma nyariin uang Bapak Ibu, Anda rugi. Tapi kalau 6 jam sehari Anda niatkan untuk ibadah, insya Allah pahala semuanya itu. Caranya gimana Mas Kis? Ketika Anda manasin motor, manasin mobil, mau berangkat ke sini, bismillah, ya Allah, saya mau kerja, saya mau ngajar lillahi ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah. Baru berangkat. Nanti sepanjang hari Anda, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah. Terlebih bapak-bapak, ketika Anda keluar dari rumah mencari nafkah untuk orang yang di rumah, insya Allah Anda sedang berjihad di jalan Allah. Qadarullah misalnya Anda meninggal di jalan perjalanan itu, insya Allah syahid di jalan Allah. Itu teman-teman semua. Jadi kalau diniatkan karena ibadah, insya Allah semuanya itu enak. Nah gimana caranya Mas Kis biar saya 6 jam gak bete, gak bosen ngajar, tapi nilainya ibadah? Tadi di awal Anda sudah mulai diniatkan lillahi ta'ala ibadah terus gitu. Nah ketika nyampe sini, ketika nyampe kelas, Anda praktekin yang mau saya sampaikan di sini. Di awal di rumah sudah bismillah, nyampe sini praktek yang kita akan bahas hari ini insya Allah. Siap belajar? Insya Allah ya. Oke, baru kita masuk materi inti kita. Iya, dari tadi mukodimah ya. Ini baru materi inti nih. Ini udah jam 11 kurang 5 ya. Mudah-mudahan nanti setengah 12 kurang selesai. Karena zuhurnya setengah 12 lewat. Insyaallah. Ini bukan artinya ya, the true essence of teaching itu bukan artinya mengajar sepenuh hati, bukan ya. Jadi hakikat sebenarnya ngajar itu apa kayak gitu loh. Ya, goalsnya itu adalah mengajar sepenuh hati. Yang saya kurungin itu adalah goals dari acara ini. Kita pengen sama-sama ngajar itu benar-benar sepenuh hati. Dan inilah rahasia kenapa trainer PPA itu ketika ngomong kadang-kadang jelek gitu. Pakai rumsing insyaallah. Siap? Yang pertama. Oh, belum. Ini dasarnya ini. Dasarnya adalah Al Imran ayat 159. Maka disebabkanlah rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kaidahnya gini teman-teman semua. Secara psikologi, ini kan Qur'annya ya. Secara psikologi, seseorang ketika dikasarin dia akan menjauh. Kaidahnya kayak gitu. Anda ngajar kok dengan kekerasan, nggak pakai hati, nggak lemah lembut, maka kita akan dijauhi sama murid-murid kita. Maka Rasulullah itu berdakwahnya pun dengan lemah lembut. Dakwahnya Rasul dengan lemah lembut, dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan yang baik. Sama, kita juga sedang berdakwah, kita juga sedang dalam rangka menyebarkan kebaikan-kebaikan di jalan Allah insyaallah. Maka inilah landasan saya, kenapa saya ngajar sepenuh hati, kenapa? Biar orang tuh nggak ngejauh dari saya. Ini mohon maaf banget. Ada kalanya orang-orang itu butuh disentuh melalui mungkin dia hatinya perlu disentuh. Ya, misalnya dia lagi kena hutang, kelilit hutang. Itu butuh sentuhan mungkin ya. Ayo bro, kita bangkit lagi. Nah motivasi itulah yang dia butuhkan, itulah sentuhannya. Jangan malah di antum tuh ya riba itu haram, gak kayak gitu. Bener sih ribanya haram, tapi cara penyampaiannya kayak gitu membuat dia lari. Ini mohon maaf ya Bu, makanya saya berkomitmen untuk
lemah lembut itu adalah biar mereka itu nggak lari dulu. Makanya saya PPA lah ya terutama, itu pintu masuknya itu melalui pintu masuk masalah. Orang-orang bermasalah, terkadang dia larinya ke hal-hal yang keburukan. Akhirnya ditarik sama PPA, jangan ke sana, coba ke sini. Nah, kita ajarkan tuh bagaimana biar balik ke Allah, balik ke Quran kayak gitu. Ayatnya sih bener, tapi cara menyampaikannya salah, dia akhirnya lari. Gitu. Makanya bismillah teman-teman semua, sampaikan ayat itu tuh dengan lemah lembut, ya, dengan hikmah, dengan akhlak kita. Itu insya Allah yang bisa membuat murid-murid kita itu bisa ngelihat kita insya Allah. Maka yang pertama, kuncinya adalah terhubung dengan Allah. Selalu terhubung dengan Allah. Hati kita harus selalu terhubung dengan Allah dalam kondisi apapun teman-teman semua. Ketika kita ngomong, sebelum ngomong sudah terkonek dengan Allah dulu. Jangan sampai ngomong asal ngomong. Sebelum ngomong, hati kita harus terkonek dengan Allah. Gimana caranya? Me time, ini bahasa PPA ya. Ini bahasa PPA. Me time, ngobrol sama Allah. Emang bisa ngobrol sama Allah? Nah, bahasa PPA-nya kayak gini, me time atau ngobrol sama Allah. Bahasa umumnya apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Sebelum ngomong, ngomonglah dulu sama hati Anda dengan kalimat-kalimat yang bisa menyentuh hati Anda. Saya contohkan kalimat-kalimatnya ya. Khusyuk dalam berdoa adalah ketika gerakan lisanmu tidak mendahului gerakan batin. Cobalah kau sampaikan isi hatimu kepadanya dengan sepenuh kejujuran. Perlahan saja, terbata pun tak apa, bahkan jarak antara kata maupun jauh, tak mengapa asalkan itu dari hatimu. Dan rasakanlah, nanti kau akan bisa merasakan kenikmatan berdoa dan lebih hidup hatimu. Jadi inilah kebiasaan trainer PPA, sebelum ngomong itu mesti ada waktu jeda 10-15 menit untuk ngobrol sama Allah. Contohnya apa? Dengan beristighfar, kemudian dengan mengingat dosa, minta bimbingan sama Allah, dan yang paling penting adalah mudah-mudahan yang kita lakukan ini, amal soleh yang kita lakukan ini bisa menjadi penggugur dosa kita di masa lalu. Itu teman-teman semua. Makanya ketika mau ngomong gitu ya, mau ngisi training, mau ngajar Anda nih, mau ngajar anak-anak di kelas, jangan langsung masuk langsung ngisi. Duduk dulu sebentar. Duduk sebentar. Kalau saya tadi di mobil, di Grab tadi saya udah bismillah me time dulu. Bahkan dari rumah, dari semalam saya udah me time. Ya Allah, ini benarkah saya mau ngisi di depan ustadz ustazah, ya Allah gitu. Udah deg-degan dulu gitu, ya Allah gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita harus ngobrol dulu sama Allah, istighfar dulu, minta ampun dulu sama Allah. Ya Allah, 5 menit 10 menit Bapak Ibu. Sebelum Anda ngajar, Anda duduk dulu di depan kelas atau sebelum masuk kelas. Bismillah, ya Allah, bimbing lisan saya ya Allah. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang saya lakukan selama ini ya Allah. Dan mudah-mudahan Kau ridhoi ya Allah apa yang saya lakukan. Bisa? Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa praktek ini. Yang kedua, cermin jernih. Bicaralah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ini yang sering salah teman-teman semua. Guru itu seringnya ngomong cuma nyampein materi, lupa bahwa itu semua sebenarnya untuk diri kita. Itulah rahasianya trainer PPA itu. Kenapa kok ngomongnya itu kena di hati? Karena dia sebenarnya bukan ngomong sama peserta, tapi dia lagi ngomong sama diri sendiri. Kadang-kadang kisah yang diceritakan itu bukan kisah mereka, tapi itu kisah diri sendiri. Cuman nggak ngomong ini kisah saya, nggak kayak gitu, ya kan? Tapi kadang-kadang kisahnya si trainer ini terkadang itu mirip atau sama dengan kisahnya para peserta. Makanya itu kayak gini, ih gue banget ini, ih kok kayak materi saya ini, kok kayak masalah saya ini, kayak gitu. Kenapa? Karena dia menyampaikan apa yang sudah dia rasakan. Dia bercermin, dia sedang ngomong sama diri sendiri. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah saya melakukannya atau minimal berniat melakukannya?
Yang kedua, sudahkah saya menjaga keistiqomahannya? Dan yang ketiga, bagaimana Allah memandangku? Nah, inilah kuncinya teman-teman. Ketika Anda ngomong, yang jadi pertanyaan, Allah melihat aku kira-kira tersenyum nggak ya? Kira-kira Allah ridho nggak ya? Kira-kira Allah nih melihat saya ngomong kayak gini tuh gimana? Itu yang membuat lisan kita itu terbimbing. Kenapa? Kita ngerasa bahwa Allah selalu melihatin kita ketika kita tampil. Ketika Anda ngajar, lihatlah bahwa Allah lagi ngeliatin Anda. Yang tadi kita udah bahas di awal, lagi beribadah, lagi bikin amal soleh, lagi bikin jariah, ilmu bermanfaat. Itu semua sudah Anda pegang tuh dari awal. Maka ketika Anda ngajar, Anda tinggal gini, ya Allah, mudah-mudahan Kau ridho ya Allah. Bismillah, saya ngajar. Saya sering ngomong kayak gini ke teman-teman guru-guru itu. Akhirnya mereka gini, ketemu saya lagi, dia ngomong gini, alhamdulillah meski saya sekarang berubah jadi gurunya, nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah. Sekarang saya kayak trainer PPA mas. Keren ya kan. Jadi ngomongnya tuh kalau ada murid apa gitu kan ya, ayo gini. Jadi dengan lemah lembut kayak gitu. Bahkan ada dokter yang ngomong ke saya gini, alhamdulillah mas sekarang saya dokter tapi kayak trainer PPA. Kenapa? Setiap ada pasien yang datang, insya Allah ya, ini semuanya takdir Allah. Ibu ibadahnya dikencengin lagi. Ibu gitu sekarang. Keren masya Allah. Jadi ada muatan-muatan bagaimana agar kita bisa mengajak orang lain itu kembali ke jalan Allah. Inti dakwah kan itu. Dakwah itu intinya bukan ceramah di masjid. Mas kalau saya nggak bisa ceramah di masjid gimana? Nah itu. Inti dari dakwah itu adalah mengajak orang lain kembali ke jalan Allah dengan potensi yang Allah amanahkan kepada kita. Itu inti dakwah tuh. Anda sebagai guru, Anda sebagai dokter, Anda sebagai kepala yayasan, Anda sebagai mungkin mahasiswa, sebagai dosen, jadikan apa yang sedang Allah amanahkan kepada Anda bisa menjadi wasilah orang lain kembali ke jalan Allah. Itulah prinsip saya. Makanya mudah-mudahan ya cermin ini bisa terus saya lakukan. Biar apa? Saya terkontrol. Ketika saya ngomong, saya tanya sama diri saya, apakah saya sudah melakukannya? Apakah saya sudah istiqomah? Terus Allah mandang aku gimana? Allah ridho nggak dengan aku? Itu direnungkan oleh teman-teman semuanya. Dan ini dilakukan sebelum ngajar. Oke? Siap Bu Guru? Siap Pak Guru? Insya Allah ya. Lakukan sebelum ngajar. Entah masih di kantor mungkin, entah di depan kelas, atau udah di depan kelas gini ngeliatin anak-anaknya gitu. Nanti saya bahas sedikit di terakhir nih. Saya ngeliat anak-anaknya gitu, ya Allah, insya Allah beda cara ngajarnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, powerful of speaker. Bagaimana bisa menjadi pembicara yang punya power, punya kekuatan. Ini rahasia lagi nih. Semuanya rahasia pokoknya nih ya. Semua rahasia. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pembicara yang punya power? Bagaimana kita caranya bisa menjadi guru tapi kata-katanya bisa kena di murid-murid kita? Yang pertama yaitu sincerity. Apa artinya? Tulus. Ketulusan hati. Ketulusan hati. Jadi ngajar itu harus tulus. Jangan ada kata-kata terpaksa. Atau bahkan mungkin udah hari Jumat lagi nih, udah hari Senin lagi nih gitu. Aduh ngajar lagi, aduh ketemu anak lagi, aduh ribut lah, ketemu dia lagi, aduh ya Allah. Ada yang masih kayak gitu? Orangnya datang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan Bu Pak, jangan. Serius, tulus dari hati. Saya itu kadang kalau ngisi seharian gitu Bu, full day gitu ya. Bayangin, apalagi kalau lagi puasa gitu ya. Lagi puasa jam 4 itu udah kering sininya Bu. Bayangin aja ngomong seharian puasa coba. Ya kan? Aduh ya Allah, kadang gitu ya.
Buat apa sih gitu loh, jauh-jauh keluar kota ngomong terus kayak gitu. Kalau tidak dikuatkan tentang why-nya tadi, alasan kenapa aku ngelakuin ini, capek. Tapi ketika saya paham bahwa yang saya lakukan itu adalah yang tadi saya ceritakan itu di awal, maka saya tenang aja, enak aja gitu. Bahkan pernah Bu, saya dipanggil di luar kota, saya beli tiket sendiri. Masya Allah Bu, Pak, dibayar pakai nasi padang pernah. Iya, di Padang, dibayar pakai nasi padang. Iya, alhamdulillah Pak, serius pernah saya kayak gitu. 2M juga pernah, makasih Mas gitu. Iya, 4M juga pernah, 4M, makasih Mas, maaf merepotkan gitu. Pernah, serius saya nggak bohong, beneran. Tapi apakah hati saya terus gini doang? Enggak kayak gitu. Kenapa? Saya pegang ini, beneran. Masya Allah, bener ya, sering Pak kayak gitu Pak saya Pak, beneran ya, saya nggak bohong, beneran. Saya nggak bohong. Tapi memang ya itulah kondisinya kayak gitu. Kalau niatnya udah salah di awal Pak Bu, berat ngejalaninnya. Beneran deh, berat banget. Nanti, oh sama ya. Ini jangan sampai habis ini terus pada banyak catatannya, Mas Kis yang kemarin ikut ini resign, sekarang ini resign. Enggak, insya Allah Ustaznya insya Allah udah khatam lah, insya Allah lah ya, tentang niat yang tadi awal udah khatam insya Allah ya, khatam ya insya Allah ya. Insya Allah, khalas lah ya. Iya udah insya Allah ya. Tulus Bapak sekalian, ini penting banget, ini urusan hati soalnya ya. Kalau Anda dikasih 2M masing apa ya, ngeluh-ngeluh ya, berarti masih dicek keikhlasan kita, ketulusan kita dalam ngajar, insya Allah ya. Makanya kemarin saya sama tim admin dibilangin, Mas Kis nanti teknis kesananya gimana, mau dijemput atau bagaimana? Saya bilang naik Grab aja Mbak, saya bilang gitu, repot amat sih ya, naik Grab aja, selagi saya masih bisa ada yang buat dipencet, diantar, dijemput, aman. Iya, saya belum punya mobil Bu, anak saya 3 belum punya mobil, tapi saya nggak terlalu harus punya mobil, enggak. Tadi saya bilang di awal ya, dunia itu sama saya udah di belakang, di telapak kaki saya. Udahlah gitu loh, santai aja. Justru malah saya iri kalau saya tidak ada jariah yang akan ngalir ke saya. Makanya begitu tim admin kemarin nelpon, Mas nanti teknisnya gimana, mau dijemput sama tim Utsman apa gimana? Saya bilang udah, saya nge-grab aja. Oh gitu, iya udah, aman. Jadi teman-teman semua, yuk lillahi ta'ala, yuk lillahi ta'ala ya. Bayarannya nanti di akhirat aja ya, insya Allah lebih gede, beneran deh, insya Allah lebih gede, yakin. Bulan depan jangan digaji. Insya Allah ya Allah. Insya Allah ya, ujian beneran ya. Tapi gini sih teman-teman semua, jangan semuanya itu dikonversikan dengan dunia, beneran deh. Di Quran surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Udah hafalkan semua kan? Saya ketampar di ayat itu. Kenapa kok saya punya alasan ini? Karena ayat itu di Quran surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Kalau ibadah kita cuman untuk duniawi, nauzubillah, jangan sampai rugi beneran. Itulah alasan saya kenapa saya harus terus bismillah bergerak lillahi ta'ala. Kenapa? Jangan sampai yang saya lakukan ini hanya untuk dikonversikan dunia. Nauzubillah. Oke? Udah ya? Ketulusan hati seorang guru menjadikan setiap kata adalah doa. Catat status buat nanti habis asar ya. Jadi teman-teman semua, ketulusan hati seorang guru itu adalah doa. Setiap katanya itu doa untuk murid-murid kita, insya Allah deh. Makanya kalau ada pernah Pak yang sampai terlalu ekstrim gitu ya, ada di Aceh, waktu saya ke Aceh, saya habis minum taruh sini, ada orang curhat tuh,
alumni saya tuh curhat selesai curhat gini, Mas Kis, boleh nggak saya minta minumnya Mas Kis? Jangan ibu, ini minum saya. Enggak, katanya minta berkahnya dari guru. Enggak kayak gitu, enggak Bu, enggak, saya nggak mau, ini punya saya, ibu punya ini. Yuk kita doa bareng-bareng Bu. Silakan Bu, doa sama airnya masing-masing Bu. Jangan pakai air saya, ini air saya, ngapain ini Bu? Enggak Mas Kis, ya Allah, enggak. Jadi yang namanya kata-kata doa itu adalah ketulusan hatinya guru, bukan pakai cara-cara kayak gitu. Gitu teman-teman semua ya. Anda sebagai guru yang tulus, insya Allah kata-kata Anda itu doa untuk para murid Anda, insya Allah. Yang kedua, humbleness. Apa humbleness? Apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati, ini rahasianya. Anda ketika ngajar itu jangan memposisikan diri Anda itu orang yang paling pinter, paling hebat, paling segala-galanya. Jangan. Tapi samakan. Oke, saya lagi ngajar. Oh, kan yang saya ajar kelas 5 Mas Kis, gimana dong? Sama. Anggap aja dia ini anak kita. Bagaimana kita menasehati anak-anak kita, itu lebih dapat. Kita samakan diri kita dengan mereka. Humbleness, kerendahan hati. Kenapa? Karena ketika kita memiliki rasa sombong, sekecil pun apa itu rasa sombong dalam diri kita, itu bisa menggelincirkan diri kita. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Makanya di Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Al-Qasas ayat 56. Jadi sekelas para nabi pun tidak diizinkan sama Allah untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang disayanginya. Contohnya siapa? Nabi siapa yang tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya? Nabi Ibrahim. Orang tuanya lo nggak bisa. Nabi siapa yang tidak bisa memberikan hidayah kepada pasangannya, kepada istrinya? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi siapa yang tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya? Nabi Nuh. Nabi siapa yang tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang disayanginya. Apalagi kita, Bapak Ibu, nggak bisa kita memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita sayangi. Lihat, kita tidak bisa mengubah siapapun, tapi satu-satunya orang yang bisa kita paksa untuk berubah adalah diri sendiri. Kata-kata hari ini Mas Kis, ini kata-kata saya ya. Status buat? Iya, buat maghrib, betul ya. Ini sehari udah berapa kali ini statusnya ya? Insyaallah. Jadi teman-teman semua, nggak bisa kita maksain murid kita itu harus pinter semua, nggak bisa teman-teman semua. Maka mulailah dari diri kita. Kita dulu yang berubah, kita dulu yang melakukan semuanya. Insya Allah ketika kita menyampaikan materi tersebut, insya Allah itu jauh lebih powerful. Ya, termasuk kepada orang-orang yang kita sayangi, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Nggak bisa kita merubah mereka. Tapi ada satu yang bisa merubah semuanya, siapapun dia, yaitu apa? Kerendahan hati. Siapapun kita, Bapak Ibu, bisa Allah rubah. Sekeras Umar pun bisa dirubah sama Allah. Ketika apa? Mau merendahkan hatinya. Bahkan hati yang keras seorang Umar ternyata luluh dengan ayat-ayat Quran. Jadi ayat Quran itulah yang bisa melembutkan hati seseorang. Makanya kalau ada orang yang keras lagi hatinya, paksa untuk baca Quran, paksa untuk mendekat ke Quran. Makanya saya kalau lagi di kelas-kelas gitu ya, orang Anda kalau lagi berubah, lagi berantakan hidupnya gitu ya, tolong ambil Qurannya, baca Qurannya. Kalau memang nggak mau baca Quran gitu, atau masih malas baca Quran, tolong pegang Qurannya, taruh di dada Anda. Terus ngomong gini, ya Allah, dosa saya apa sampai saya kok nggak mau baca Quran. Lakukan itu sehari 3 kali selama seminggu. Saya yakin minggu berikutnya Anda akan malu baca Quran. Itu saya sampai bilang kayak gitu ke teman-teman yang lagi curhat gitu ya. Coba deh Bu, deketin Qurannya. Beneran ya, insya Allah.
Dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah, maka Allah bisa menurunkan hidayah kepada siapapun. Allah bisa merubah seseorang ketika dia bisa merendahkan hati. Fir'aun, dia tidak mau, bahkan dia dilaknat sama Allah karena apa? Dia menolak, dia sombong, dia tidak mau belajar kepada Nabi Musa. Sombong, menggelincirkan, ditenggelamkannya. Korun, dia mengaku bahwa ini semua karena dia. Hati-hati, sombong. Kalau sampai Bapak Ibu kita mengatakan itu semua kan karena gue, hati-hati, itu bisa menghancurkan semuanya. Iblis diusir dari surga karena apa? Anna khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Ini bukan tentang siapa yang sujud, tapi siapa yang nyuruh sujud. Maka Bapak sekalian, rendahkan hati kita, insya Allah itu bisa menurunkan hidayah untuk diri kita. Terakhir, loving kindness, yaitu apa? Cinta kasih sayang. Jadi ketika ngajar, itu tebarkan kasih sayang Anda kepada murid-murid Anda. Itu kuncinya Bapak sekalian. Jadi jangan sampai ada ke murid itu sayang, ke murid ini enggak gitu. Aduh ya Allah. Jangan sampai membeda-bedakan Bapak sekalian. Ya, jangan sampai membeda-bedakan. Maka ini ada satu ungkapan dari Syekh Tarbiyah Ustadz Rahmat Abdullah. Memang seperti itulah dakwah. Dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta semua dari dirimu, sampai pikiranmu, perhatianmu, berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat saudara yang kau cintai. Bapak Ibu, kalau sampai perjalanan dakwah Anda ini bisa Anda bawa sampai ke mimpi-mimpi Anda makan kepikiran dakwah, Anda tidur kepikiran dakwah, Anda sedang beraktivitas apapun kepikiran dakwah, berarti dakwah sudah menjadi darah daging Anda. Karena apa? Dakwah itu panggilan cinta. Maka saya belajar dari kalimat ini, saya lagi ngerenung, saya sudah sebegitunya apa belum ya? Makanya ketika saya ada panggilan dakwah, Ibu, mohon maaf, istri saya jadi istri yang kedua. Istri pertama saya akhirnya adalah dakwah itu. Saya udah ngomong, dalam kondisi apapun, kalau sudah ada panggilan Mas Kis ngisi di sini, itu untuk mengisi kegiatan kebaikan kayak gini, saya langsung tinggalkan istri saya langsung pergi ke sana. Bahkan kalau ke sana Ibu, banyak yang harus dikorbankan, waktu, tenaga, bahkan kadang lagi sakit, uang harus keluar, bahkan nyawa sekalipun kadang-kadang. Naik pesawat, bahkan naik mobil sampai 12 jam masuk ke hutan. Di daerah Sulawesi saya pernah masuk ke hutan, nyasar-nyasar dan sebagainya. Jadi kalau kegiatan dakwah yang kita lakukan sudah masuk ke dalam diri kita, insya Allah Ibu, dakwah sudah menjadi kecintaan dalam diri kita. Yang jadi pertanyaan, Anda ngajar di sini sudah seperti itukah? Atau hanya menggugurkan kewajiban saja? Hanya sekedar ngajar saja? Rugi teman-teman semua. Kalau Anda ngajar di sini hanya sekedar ya udah aku kerja di sini, rugi. Tapi kalau Anda bismillah, Bunda, Umi, Abi mau berangkat ngajar, bismillah doain ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan ini semua. Sambil manasin motor, bismillah ya Allah saya niat berdakwah lillahi ta'ala, jalan. Insya Allah itu nggak ada yang sia-sia. Nanti gaji aku gimana? Nanti kebutuhan sekolahku bagaimana? Itu Allah yang ngurusin, Anda nggak usah mikirin. Tugas Anda keluar rumah, fantashiru fil ardi, bertebaralah kamu di muka bumi ini. Ya, insya Allah. Bertebaran itu dengan macam-macam. Ada yang berbisnis, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi guru, macam-macam. Di situ tidak disebutkan harus berbisnis, harus jadi karyawan, enggak. Fantashiru fil ardi, bertebaralah kamu di muka bumi ini. Berdakwah, ya, ngasih sesuatu ke orang lain, berbagi dan sebagainya. Itu dibungkus dengan cinta kasih sayang. Insya Allah itu yang bisa
nyampe ke hati anak-anak kita, nyampe ke hati para murid kita ketika kita menyampaikannya dengan hati. Terakhir, jadilah guru yang terbaik, the best of teacher. Menjadi guru yang terbaik. Gimana caranya? Satu, ikhlas Bapak Ibu. Sudah saya jelasin dari tadi ya. Kerja, ngajar lillahi ta'ala. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak disebutkan secara khusus ikhlas di situ. Makanya ciri-ciri ikhlas itu seperti orang tidur. Kalau dia bilang, "Ayah udah tidur," udah berarti dia belum tidur. Paham di sini, Bu? Jadi kalau yang namanya ikhlas masih disebut-sebut, jangan-jangan dia belum ikhlas. Aku udah ikhlas kok, itu hamba Allah yang itu tuh. Itu saya loh, insya Allah hamba Allah itu. Udahlah. Caranya ikhlas gimana? Dua rumusnya. 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Dah itu terus. Setelah melakukan sesuatu lupakan. Besok melakukan lagi yang lain. Terus gitu lakukan. Udah lupain aja. Kemarin habis ngapain, kebaikan apa, udah lupakan aja. Insya Allah mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang yang ikhlas. Dan ikhlas tidak dituliskan di jidat kita. Lillahi ta'ala. Itu urusan dia dengan Allah. Makanya nih, kalau misalnya ada pengurus yayasan yang udah kamu kerjanya yang ikhlas aja, iya bener. Ikhlas mah ikhlas, urusan dia sama Allah. Urusan Anda sebagai ketua yayasan nyariin duit buat mereka, kan gitu ya Pak ya, Ibu ya. Jadi ini ada porsinya masing-masing. Ikhlas, biarkan guru ikhlas dengan Allah. Anda sebagai pengelola harus berupaya agar mereka sejahtera, kan gitu. Porsinya masing-masing kan gitu ya, insya Allah ya. Bismillah insya Allah. Maka sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang kedua, amanah. Ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, yang membuat beda orang-orang mengajar adalah ketika yang Anda sedang lihat di depan itu adalah amanah dari Allah. Anda ngelihat anak-anak Anda di depan Anda itu, murid-murid Anda itu, yang dilihat bukan cuma sekedar murid, tapi yang Anda lihat itu adalah sebuah amanah dari Allah yang suatu saat dipertanggungjawabkan. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika Anda menyampaikan sesuatu ke murid-murid Anda, sampaikanlah dengan ketulusan hati yang tadi itu. Insya Allah Bapak Ibu, ketika yang Anda perjuangkan itu adalah amanah, insya Allah Anda akan tulus ikhlas mengajarnya. Paham ya sekarang ya? Melihat murid-murid itu jadi amanah, bukan cuma sekedar ngajar selesai, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa murid-murid kita ini adalah sebuah amanah yang suatu saat dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, teladan terbaik. Murid-murid kita akan melihat diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana murid kita bisa minum pakai tangan kanan kalau gurunya aja masih minum pakai tangan kiri, kan gitu. Makanya bismillah teman-teman semua ya, ajarkan yang baik-baik. Jangan sampai kita sebagai guru ngajarin yang tidak baik. Ya, minum pakai tangan kanan. Ayo diajarkan teladan. Insya Allah mereka akan melihat. Ketika melihat itu jauh lebih dapat. Ketika dia cuma dapat teori-teori aja. Tapi ketika ngelihat, insya Allah jauh lebih baik. Karena guru pun juga menjadi teladan bagi muridnya. Terakhir sekalian, yaitu pendengar terbaik. Bapak Ibu, terkadang kita sering ngomong, tapi lupa bagaimana cara kita mendengarkan. Terkadang kita enak ngomongin orang, kayak gini nih, ngomongin orang, ya, ceramain orang, enak banget kayaknya tuh. Kayak sok iya banget gitu loh. Tapi lupa bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain.
bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang terbaik. Padahal kalau kita pengen tahu teman-teman semua, tingkat kedewasaan seseorang itu diukur seberapa kuat dia bisa mendengarkan orang ngomong. Kalau dia bisa mendengarkan orang ngomong, mau welcome, mau open mind, insya Allah kedewasaannya, keimanannya udah naik. Maka teman-teman harus bisa apa? Mendengarkan murid yang berkeluh kesah, mendengarkan atasan, mendengarkan bawahan, mendengarkan guru, mendengarkan staf, mendengarkan siapapun. Itu yang saya lagi terapkan, Mem. Makanya saya itu sebenarnya lebih suka mendengarkan. Jadi kalau saya ketemu sama orang, kalau dia lagi cerita itu saya bener-bener rekam banget di sini. Ya Allah, ini ada ilmu di sini nih, ada kebaikan di sini nih. Itu. Makanya alhamdulillah sekarang saya udah ribuan orang lah yang curhat ke saya, karena mungkin dia nyaman kali buat cerita. Kenapa? Karena saya tidak ngejudge dia, tapi saya ngambil ilmu dari dia dengan mendengarkannya. Itu teman-teman semua. Terlalu sering bicara tapi kadang kita lupa bagaimana cara mendengarkannya. Waktunya tinggal 1 menit setengah 12-nya. Sebenarnya saya pengen praktek. Mau nggak praktek? 5 menit aja? Nggak apa-apa ya. Praktek yang ini sebenarnya, mendengarkan. Mau ya? Nanti mudah-mudahan ini bisa sering dilakukan di sini. Ya, saya kasih oleh-oleh ini. Tolong nanti mudah-mudahan ini sering-sering dilakukan, saling mendengarkan. Oke? Sekarang saya minta tolong berpasang-pasangan, kanan kiri boleh? Berhadap-hadapan boleh? Silakan cari pasangannya masing-masing. Nggak apa-apa, silakan. Kanan kiri nggak apa-apa. Boleh bergeser kalau memang agak susah. Ayo, waktunya saya cuma 5 menit lagi ya. Boleh? Silakan hadap-hadapan. Oke. Sudah? Hadap-hadapan, kalau bisa hadap-hadapan, jangan sebelah-sebelahan. Oke? Ya. Silakan tunjuk siapa yang A, siapa yang B. Nah, silakan. Udah, nggak usah ribut. Ini cuma nunjuk doang A sama B, Bu, ya, nggak usah ribut. Oke, sudah? Sekarang tugasnya dengerin masing-masing. Yang A tugasnya nih. Tugas A, dengerin. Tugas A adalah silakan Anda sampaikan saran, kritik, doa. Oke? Bebas, jangan keras-keras tapi biar sebelah-sebelah nggak denger ya. Boleh sambil dielus-elus, boleh sambil dibisikin gitu ya. Apa aja tadi? Saran, kritik, doa. Mas, saya nggak bisa kritik, saya nggak enak, beliau ini atasan saya. Ya nggak usah kritik, nggak apa-apa kalau takut. Yang penting doain lah ya, doain. Sudah? Yang A paham? Waktunya sebentar, nanti paling 3 menitan ya. Sudah yang A paham? Tugas yang B adalah diam. Gak boleh jawab, gak boleh nyangkal, gak boleh tar ya gantian ya gitu. Yang B tugasnya adalah diam. Oke? Waktunya 3 menit nanti bareng-bareng. Setelah itu nanti gantian. Yang B ngomong, yang A diem. Oke? Aduh Mas Kis, saya salah pasangan ini Mas. Saya salah pasangan Mas. Ini ketua yayasan Mas Kis, ya Allah. Salah siapa sebelahannya kan? Insya Allah. Oke? Ini latihan mendengarkan saran, kritik dari orang lain. Ini susah banget teman-teman. Saya juga susah, tapi saya belajar di sini akhirnya saya bisa. Siap? Waktunya satu orang cuman saya kasih waktu kurang lebih 3 menit ya. 2 menit selesai, nanti 3 menit, paling maksimal 3 menit. Oke? Silakan sambil dielus-elus boleh, sambil dibisikin boleh. Nggak usah keras-keras. Silakan, saya kasih waktu mulai dari sekarang. Jangan kayak orang berantem, agak deketin aja, deketin.
lagi. Kalau sudah boleh gantian. Gantian, yang A diem, yang B silakan berikan saran, kritik, doa yang terbaik untuk dia. Gantian. Langsung gantian. Langsung gantian. Silakan kalau sudah peluk dia, doakan yang terbaik, peluk dia, peluk dengan doa yang terbaik. Doakan dia yang terbaik. Sudah? Gimana rasanya? Nggak enak kan dikasih kritikan kan? Ya Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan yang singkat ini membawa kebaikan buat kita semua. Sudah? Terima kasih Bapak sekalian atas kesempatannya, sudah sharing hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Nggak ada pertanyaan lah ya, nggak usah ada pertanyaan lah ya. Nggak usah lah. Insya Allah sudah paham, sudah jelas, tinggal dipraktekin aja. Mudah-mudahan ada yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda lupa dengan acara hari ini, lupa dengan yang ngomong, tapi mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa dilakukan insya Allah. Kalau ada yang mau cari tahu Mas Kis itu siapa, silakan cari aja di medsos, di TikTok, di IG, di YouTube, silakan aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada video-video yang bermanfaat, gak usah izin, silakan aja di share. Barangkali bisa menjadi jariah buat saya, karena saya sudah komitmen. Video-video pendek saya di medsos sudah saya wakafkan lah, saya sudah jadikan untuk mudah-mudahan jariah untuk saya, buat bekal saya nanti di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan itu saja teman-teman semua. Terima kasih buat para pimpinan Al-Utsmani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya.
Alhamdulillah saya bisa kesini ternyata meskipun dengan cerita yang luar biasa. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.